Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman teknik komputer. Malam ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan tugas akhir semester 6 yang berjudul Sistem Jemuran Pintar berbasis IoT dengan deteksi cuaca otomatis dan kendali jarak jauh via MQTT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada teman saya Muhammad Askawi Yasena, lalu ada Akmal Fadli Siva, lalu ada saya Emma Sabir Rizik, lalu ada Maulana Yusuf Muhammad, dan yang terakhir ada Akila Niam Faza. Lanjut. Baik, sebelum kami mulai, di sini ada bagian-bagian yang akan kami jelaskan dalam presentasi atau penjelasan pada malam hari ini. Di sini ada latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, komponen sistem, cara kerja sistem, topik MQTT dan perintah, dan lainnya. Lanjut. Pertama-tama saya akan memulai dengan latar belakang dari proyek ini. Menjemur pakaian adalah kegiatan rumah tangga yang sangat umum dilakukan. Namun karena cuaca di Indonesia yang beriklim tropis tidak menentu, kadang tiba-tiba hujan atau malah tiba-tiba kemudian panas kembali, kami memiliki ide untuk membuat sebuah alat penjemur pakaian otomatis. Kemudian sistem menggunakan sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, serta sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Data dari sensor akan dikirimkan ke broker MQTT menggunakan modul ESP32. Kemudian administrator dapat memantau data ini melalui perangkat lunak MQTT-X dan juga mengirimkan perintah ke perangkat output seperti servo motor untuk menarik jamuran secara otomatis. Kemudian rumusan masalah dari proyek ini yaitu bagaimana merancang sistem berbasis IoT yang dapat mendeteksi kondisi cuaca secara real time. Lalu, bagaimana sistem dapat mengirimkan data sensor ke server dan memungkinkan administrator untuk mengontrol perangkat output. Kemudian, bagaimana efektivitas penggunaan protokol MQTT dalam pengiriman data dan kendali perangkat. Dan terakhir, bagaimana sistem ini dapat disimulasikan menggunakan platform Walkway dan perangkat lunak MQTT-X. Lanjutkan ke rumusan masalah. Kami menetapkan beberapa tujuan proyek, yaitu merancang dan membangun sistem deteksi cuaca otomatis menggunakan ESP32, DHT22, dan LDR. Kemudian mengimplementasikan komunikasi dan menggunakan protokol MQTT antara sensor, server, dan perangkat output. Kemudian menyediakan sistem kontrol jarak jauh melalui MQTT-X, serta melakukan simulasi dengan pengujian sistem secara menyeluruh menggunakan Walkway. Selanjutnya, dilanjutkan teman saya. Balik ke komponen sistem, Kak. Untuk komponen sistem di sini ada ESP32, terus ada servo motor LCD 16x2, LDR, DHT22, MQTT-X, dan MQTT broker. Next. Dan untuk cara kerja sistem sendiri, di sini terdapat diagram blok sistem. Untuk sensor membaca kondisi cuaca, selanjutnya data dikirim ke broker MQTT, admin mantau dan
kontrol via MQTT-X, servo bergerak, LCD menampilkan pesan. Next. Baik, saya akan melanjutkan mengenai di sini topik MQTT dan perintahnya. Jadi ini sebenarnya nanti akan berkaitan dengan pengujian dari produk kami. Nah, sebelum itu topik yang kami gunakan di sini untuk produk tugas akhir kami ini yang pertama ada rumah /suhu /jemuran, lalu ada rumah /kelembapan /jemuran, lalu yang ketiga di sini ada rumah /keterangan, lalu yang keempat ada kontrol /servo, lalu yang terakhir di sini ada kontrol /LCD seperti itu. Mungkin bisa di next. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan pengujian sistem. Sebelum itu, pengujian sistem di sini, pengujian yang kami lakukan ini secara virtual menggunakan Walkme Simulator sebagai media simulasi perangkat keras seperti yang ESP32 yang kami gunakan di dalam rangkaian dan sensor-sensor terkait, serta MQTT sebagai klien untuk memantau dan mengontrol data yang dikirimkan melalui protokol MQTT. Lalu di sini ada implementasi kode programnya di sini ditulis dalam Arduino IDE dan diunggah pada simulasi Walkme. Untuk gambarannya, struktur program itu ada di sini. Yang pertama tuh inisialisasi library dan koneksi Wi-Fi, lalu ada koneksi ke MQTT broker, pengambilan data dari sensor DHT22 dan LDR. Selanjutnya ada publikasi data ke topik MQTT tertentu. Selanjutnya ada penerimaan pesan dari subscriber pada topik. Lalu selanjutnya ada pengolahan pesan dan pengaturan output yang terjadi di sini. Untuk hasil pengujian sensor di sini itu nanti akan menampilkan screenshot data sensor di MQTT-X, lalu ada screenshot LCD dan servo di Walkme-nya, lalu juga akan menampilkan hasil pengujian QoS dan fungsi wildcard seperti itu. Untuk hasil yang sudah kami lakukan tertera di tabel seperti di sini. Sensor DHT22 ini suhu, lalu DHT22 selanjutnya juga kelembapan, lalu LDR itu untuk cahaya. Nah, nilai yang terbaca di sini untuk yang suhu 31,4 derajat Celcius, yang selanjutnya 78,6% untuk kelembapannya, lalu LDR cahaya di sini ada 223. Ini statusnya di sini seperti teman-teman bisa lihat di sini udah terkirim semuanya seperti itu. Mungkin cukup bisa dilanjutkan ke bagian selanjutnya oleh rekan saya. Mungkin izin untuk melanjutkan terkait hasil dan kesimpulan berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan. Sistem jemuran pintar berbasis IoT ini telah berhasil dibangun dan berjalan sesuai dengan tujuan. Yang pertama, sistem ini mampu mendeteksi kondisi cuaca secara otomatis dengan menggunakan sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan, serta sensor LDR untuk intensitas cahaya. Data ini dikumpulkan, terus dikirimkan melalui SP32 ke broker MQTT secara real-time. Nah, yang kedua ini, sistem ini mendukung kontrol jarak jauh. Administrator sendiri dapat mengakses data sensor dan mengirim perintah ke output, seperti menggerakkan servo motor dan mengatur tampilan LCD melalui aplikasi MQTT-X. Semua komunikasi dilakukan menggunakan protokol MQTT dengan pilot berbasis JSON yang terbukti efisien dan responsif. Selain itu juga, simulasi yang dilakukan di platform Walkme juga menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan respon dan sensor output yang baik tanpa perangkat keras fisik, yang membuktikan bahwa sistem dapat dikembangkan secara fleksibel, mulai dari simulasi hingga realisasi nyata. Terus juga secara umum sistem ini membuktikan teknologi IoT dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung aktivitas rumah tangga, khususnya dalam mengamankan jemuran dari cuaca buruk secara otomatis. Next. Terus untuk saran pengembangan dari kami sih, yang pertama itu adalah untuk menambahkan sensor hujan.
agar sistem sendiri itu dapat mendeteksi hujan secara langsung dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, mengintegrasikan sistem modul GSM ataupun LoRa sebagai alternatif komunikasi selain dengan Wi-Fi, yang sehingga sistem ini dapat berfungsi di lokasi tanpa jaringan internet. Terus menggunakan aplikasi mobile atau sistem notifikasi otomatis. Jadi mengintegrasikan ke Telegram, WhatsApp API yang supaya pengguna itu bisa menerima reminder secara langsung di gawainya gitu. Terus yang keempat, menggunakan aktuator yang lebih kuat dan tahan cuaca supaya sistem ini itu dapat diimplementasikan secara nyata di luar ruangan dengan beban jemuran yang sesungguhnya. Yang terakhir ialah menggunakan panel surya sebagai sumber daya matahari ini dan untuk mendukung sistem yang hemat energi dan lebih ramah lingkungan gitu. Baik, di sini saya akan mendemokan proyeknya. Nah, di sini sistem sudah terhubung dengan MQTT dan akan muncul pesan-pesan seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Nah, pesan-pesan ini juga akan terkirim ke MQTT-X menggunakan protokol MQTT dengan QoS 0. Kenapa QoS 0? Karena data ini muncul dikirim hanya sekali dan data ini munculnya itu secara real time juga. Jadinya itu mungkin ada beberapa data yang tidak sampai sehingga itu tidak dipermasalahkan. Di sini saya akan mencoba mengkontrol LCD di mana di sini saya akan memberikan peringatan apabila di luar sedang ada badai. Di sini line 1 saya ketik yaitu peringatan, line 2-nya yaitu ada hujan badai. Nah, di sini saya mengirimnya dengan menggunakan QoS 2. Nah, kenapa dengan QoS 2? Di sini pesannya saya kirim hanya sekali dan dapat dipastikan pesannya itu terkirim ke sistem. Dan di sini saya akan kirim. Nah, muncul tulisan peringatan hujan badai. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menghidupkan servo. Gimana caranya? Yaitu dengan mengganti subjek kontrol LCD dengan menjadi kontrol servo. Nah, di sini saya akan hapus line-nya dulu. Di sini saya ganti line 1 dengan angle, yaitu sudutnya sebesar 180 untuk membuka servo. Nah, di sini servo akan terbuka sehingga jemurannya akan terbuka. Sehingga kita dapat menjemur pakaian. Ketika terdapat hujan badai, di sini servonya saya setting ke 0. Sehingga jemuran akan tertutup. Sekian demo dari saya. Terima kasih. Presentasi ini akan saya tutup. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.